kalimat ke-5 sampai ke-10. Hormatilah orang tuamu, jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh. Hormatilah orang tuamu, jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh. Itu terdapat di hukum kasih yang Yesus paparkan yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia semuanya. Demikian. Oke, baik. Ibu, saya ingin tahu dulu cakupan pengetahuan Ibu terkait hukum Taurat. Hukum Taurat ini sebenarnya Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, itu berlaku untuk siapa rupanya hukum Taurat ini? Untuk Kristen atau untuk Yahudi saja? Baik. Hukum Taurat konteksnya saat diturunkan kepada Musa itu berlaku kepada orang Israel. Ya, yang diturunkan kepada Musa. Dan pada saat diturunkan, itu Musa sempat memecahkan 2 batu loh itu. Ya, karena menurut Musa bangsa Israel itu sangat berdosa saat itu. Apalagi ketika mengacu pada hukum Taurat yang membuat janganlah membuatmu bagimu patung berhala. Tapi pada realitanya Musa mendapati mereka membuat patung-patung emas. Ya, maksud saya gini, Bu. Jadi Apakah artinya, ya silakan Bang Juma. Apakah hukum Taurat ini berlaku untuk Kristen? Pada saat kemudian hukum Taurat itu didatangkan kepada Nabi Musa dan kaumnya, kan Romawi dalam hal ini juga hadir. Mereka hidup berdampingan tuh. Nah, apakah hukum Taurat ini berlaku untuk orang Roma yang mendirikan nantinya Katolik? Apakah berlaku hukum Taurat ini untuk orang Roma atau hanya untuk orang Yahudi saja? Ya, oke. Tadi saya belum sepenuhnya menjelaskan. Jadi izin saya menjelaskan. Setelah mic-nya saya serahkan ke Bang Juma, baru di tektok ke saya lagi ya Bang ya. Izin ya. Iya, jadi saat itu hukum diberikan ke bangsa Israel ya, yang khusus memang privilege dari Tuhan Allah. Nah, seperti kita ketahui bahwa Daud pun melakukan dosa, bagaimanapun dia hubungannya dekat dengan Allah, tetap melakukan dosa termasuk dosa zina. Ya, jawaban saya adalah sampai kedatangan Yesus Kristus itu masih buat bangsa Israel yang percaya hukum Taurat. Tapi ketika Yesus datang, hukum Taurat itu bukan untuk dihapus. Jadi kalau pertanyaannya apakah buat orang Roma, buat orang Indonesia pun hukum Taurat masih berlaku sampai hari ini. Coba kasih dalil, Bu. Di sini kehancuran Kristen itu di situ bermula. Ketika hukum Tuhan datang untuk Bani Israel, orang Kristen nyamar-nyamar sebagai orang Yahudi. Sehingga hukum Taurat itu seakan-akan berlaku untuk orang Kristen. Saya minta dalil. Tolong kasih dalil. Kalau hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu juga berlaku kepada orang di luar Yahudi. Silakan. Oke. Kenapa hukum Taurat itu masih berlaku untuk kami juga orang Indonesia sampai saat ini? Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa. Gak ada hubungannya, Ibu. Inilah yang saya katakan bahwa kehancuran Kristen itu di situ. Artinya apa yang menjadi ketetapan dari Allah yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus itu tetap berlaku ke seluruh bangsa. Dalilnya, Bu, saya butuh dalil. Kita butuh dalil. Tadi kan saya bilang Matius 28. Dan ada di Dan ada Matius yang dibilang bukan meniadakan hukum Taurat. Mungkin ayatnya Bapak bisa... Matius 5:19. Jadi gini, Ibu, yang saya tanya, apakah hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku? Makanya tadi saya katakan Matius 28 ayat 19. Lah, itu bukan hukum Taurat itu. Bukan, itu bukan hukum Taurat itu. Pengajaran Yesus itu berlaku ke seluruh bangsa. Sehingga Matius 5 ya tadi ya. Itu terdapat di Matius 5 atau berapa yang dikatakan? Sekali lagi saya katakan. Aku ingin menggenaki hukum Taurat. Sekali lagi yang saya tanya mengenai hukum Taurat. Bukan mengenai kekristenan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah orang jadi Kristen. Bukan Bang Juma. Bang Juma jangan gagal paham ketika menginterpretasi. Ibu yang gagal paham. Gini. Hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Anda membatalkan hukum Tuhan itu untuk Bani Israel, seakan-akan hukum itu untuk orang Kristen juga. Mana dalilnya? Tadi pergilah kan ke seluruh, sabar Bu, sabar. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, menjadi Kristen, bukan menjadi penganut Taurat, menjadi Kristen. Yang saya tanya, apakah hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel? Yes, dalilnya lengkap. Kalau itu hanya untuk Bani Israel. Nah sekarang, kalau untuk orang luar Yahudi, mana dalilnya? Sekarang saya tanya sama Bang Juma, apakah Silakan. sampai sekarang kita masih boleh membunuh? Tak ada hubungannya dengan hukum Taurat itu, Bu. Saya tanya dulu, bolehkah kita membunuh? Tidak boleh, tidak boleh.
Ada di Tidak hukum boleh. Taurat itu? Ada? Oke. Bolehkah kita berjuna dalam hukum Tidak boleh. kekristenan? Tidak boleh. Tidak boleh. Bolehkah bersaksi dusta? Sekarang Tidak begini. boleh. Ibu, Makanya, hukum dengar saya. Taurat nanti dulu Bang Juma. Kan tadi saya sudah Dan sampaikan. Ibu, Makanya dalilnya, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Yes, itu Yesus. Yang saya tanya Kristen. Iya Yesus kan? itu orang Yahudi. Ibu, Yesus itu orang Yahudi, Bu. Yang saya tanya ini Kristen. Yang bilang Yesus bukan orang Yahudi Ya, siapa? maka dari itu memang tidak orang lucu. Yahudi. Tidak lucu kalau Anda mengambil silakan. Apakah tidak berlaku lagi hukum Taurat itu bagi umat Kristen di modern ini? Justru karena itulah yang saya tanya, apakah hukum Taurat itu didatangkan Tadi kan oleh saya sudah jawab masih berlaku. Bang Mana Juma bilang dalilnya? tidak. Mana Sekarang dalilnya? mana dalilnya? Tadi Mana saya dalil? sampaikan dalilnya, tapi Bang Juma tidak Matius 28 sepakat itu- dengan dalil itu. Makanya sekarang saya bertanya Matius sama Bang Juma. 28 itu Menurut bukan Bang Juma, apakah masih berlaku? Karena Tidak kan Bang ada Juma menolak hukum argumen Taurat. saya. Ibu, jangan gila permanen dong, Bu. Enggak, saya Jangan nggak gila gila, permanen jangan dong. framing Bang Juma. Saya nggak ada framing Bang Juma loh dari Saya mengatakan Anda gila. Kenapa? Karena tidak ada hukum Taurat untuk orang di luar Yahudi. Mana Kalau dalilnya? tidak ada kan bukan berarti saya gila. Karena kalau gila itu Gila kan dong. identifikasinya Itu harus gila dengan namanya. dokter jiwa. Itu gila namanya. Oh, tidak, Karena ada parameter kegilaan. Anda bisa di Ada. terkena Ketika loh. hukum Rasul Taurat loh. itu hanya untuk orang Israel. Tidak bisa tapi Anda memframing kemudian- orang gila ketika Loh, Anda tidak Anda bukti gila, Anda gila. kegilaan, Pokoknya Anda gila, Anda kejiwaan. gila. Anda kejiwaan, kena penyakit jiwa Anda itu. Gak boleh Bang Jumal. Saudara, sekarang begini. Gak boleh Anda framing orang gila. Dengar dulu. Ibu, mic-nya belum saya serahkan ke Anda. Dengarkan saya, jangan gila permanen. Saudara-saudara Kristen jangan gila permanen ya. Kalian adalah tokoh-tokoh agama di Kristen. Tolong pakai akal kalian. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Apa firman Tuhan di sana? Hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Israel. Aturan-aturanku yang datang kepada Yakub hanya untuk Israel. Aku Tuhan tidak memberlakukan hal tersebut kepada bangsa lain. Dalil itu. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Yakub. Kalian Bani Yakub? Bukan. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Indonesia enggak. Jangan ngarang-ngarang cerita. Ya. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi, itu untuk digenapi bagi Bani Israel, bukan untuk Kristen. Jadi pakai logika. Kenapa saya katakan ibu gila? Karena Anda mengada-adakan satu keadaan yang tidak ada. Oke? Pahami itu. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Bukan pengikut Yesus yang adalah anak Maria. Itu beda. Yesus yang keluar dari kubur dan Yesus yang mengadakan pengajaran Injil kepada Bani Israel. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Nah, ketika Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Muncul pertanyaan, untuk menebus hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat, maka Yesus mati untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Karena hukum Taurat itu yang pemilik. Siapa pemilik? Orang Israel. Kenapa Kristen yang tepuk tangan? Makanya saya katakan, ibu ada gangguan. Kalau ibu tidak bisa menerima pernyataan saya berdasarkan dalil, ibu ada gangguan. Sebaiknya Anda periksa ke dokter ibu. Silakan. Halo, Baik, terima kasih Bang Juma. Saya segera menanya. halo. Terima kasih Bang Juma telah mengatakan saya gila. Tapi terus terang secara saintis Bang Juma tidak bisa menetapkan seseorang gila ketika dokter jiwa tidak menetapkan orang itu gila. Karena ketika orang itu tidak sependapat dengan kita dan tidak bisa menjawab pertanyaan, bukan berarti orang itu gila. Karena itu tidak berdasar dari tes kejiwaan. Itu yang pertama. Jadi saya mohon dengan hormat Bang Juma menganulir kata gila dari framing tentang diri saya. Itu yang pertama. Kedua,
Saya menghargai yang Mang Juma sampaikan bahwa memang tadi ada di Yeremia, ada di Ulangan bahwa kitab hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kenapa alasan saya mengambil lanjut di ayat 20 yang mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, ketika kami sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami pun harus mengikuti ajaran-ajaran Yesus yang dia ceritakan, sampaikan kepada murid-muridnya dan yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Ketika kami tidak melakukan ajaran yang diperintahkan kepada murid-muridnya, termasuk melakukan hukum Taurat, berarti kami tidak menerima perintah yang dilakukan Tuhan Yesus. Itulah mengapa saya menjawab secara eksplisit bahwa Tuhan Yesus itu memerintahkan kami melakukan hukum Taurat. Dasar yang pertama itu. Dasar yang kedua adalah ketika kami tidak melakukan hukum Taurat, itu sama saja kami menganulir hukum kasih yang saya sampaikan tadi di Matius 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yang mengcover hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat. Kasihlah sesamamu manusia, termasuk saya harus mengasihi Bang Juma dan lain-lain. Seperti dirimu sendiri, yaitu mengcover hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Demikian Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, untuk mengetahui orang itu gila, tidak mesti diputuskan sama dokter jiwa. Nggak perlu. Cukup lihat sikapnya aja. Banyak orang gila, kita tahu dia gila dari sikapnya, dari pola hidupnya, dari caranya dia bersikap, caranya dia berbicara. Nggak perlu ke dokter gila untuk menentukan orang itu gila. Nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu mengatakan bahwasanya kami ini melakukan kasih, dengarkan pelan-pelan ibu. Dengarkan pelan-pelan. Di dalam kemudian pengajaran Yesus di Matius 22, hukum kasih utama yang pertama dan yang kedua, itu semuanya menurut Yesus tersimpul di dalam hukum Taurat. Oke? Tersimpul di dalam hukum Taurat. Kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, itu dua-duanya terkumpul dalam hukum Taurat. Baca Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, Yesus telah membatalkan ajaran kasih itu dengan dia mati, menurut Paulus pendiri Kristen. Lalu kemudian, ini saya ingin menghadiahkan ibu pengetahuan. Lukas 16 nomor 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Oke, setelah Yohanes nggak berlaku lagi, apalagi di luar Yahudi. Ini yang saya minta dari tadi. Mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Kristen? Tidak ada. Berarti ketika Yesus mati di atas salib untuk nebus kutuk Taurat, berarti Yesus mati untuk yang empunya hukum, yaitu Bani Israel. Seibarat Indonesia punya undang-undang KUHP dibubarkan, maka Indonesia rakyatnya yang dibebaskan dari undang-undang tersebut. Bukan orang Cina, bukan orang Belanda, bukan orang Jepang. Hore, kita merdeka. Kenapa? Hukum KUHP Indonesia sudah dihapuskan. Loh, kamu kan orang Jepang, nggak terikat dengan hukum itu. Inilah yang terjadi dengan Kristen. Hukumnya Bani Israel dibatalin di atas salib, Kristen yang tepuk tangan. Atau ada sesuatu yang sengaja dibuat di sana, diada-adakan untuk menipu dunia, seakan-akan Kristen ini berasal dari ajaran para nabi. Kemudian yang terakhir ibu, yang terakhir, ketika ibu mengatakan, lihat Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ibu, Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk ibadah daripada Elohim, dan tidak ada perintah dibentuk oleh Yesus untuk menjadikan orang-orang menjadi Kristen. Itu dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan, ajarilah manusia ada ilah lain. Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen punya ilah baru dari bentukan manusia dan dari bentukan burung merpati.
Itu saja sudah dilanggar oleh orang Kristen. Tapi mulutnya selalu berkata, kami ini adalah pelaku Torah. Pelaku Torah apaan? Yang kamu sembah anak orang, yang kamu sembah makhluk aneh yang keluar dari kubur. Adakah Tuhan yang dibentuk kemudian jadi manusia, jadi burung? Nggak ada. Kenapa kalian membentuk Tuhan? Sedangkan perintahnya jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalian membentuk Tuhan dari bentukan daging, namanya Yesus. Yang kemudian ada juga itu bukan Tuhannya Yahudi. Ya, jadi seperti itu Bu, sekali lagi saya katakan bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Yesus berkata kepada pengikutnya Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepada kalian, nyamar-nyamar seperti Bani Israel, pada sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Itulah Kristen. Silakan. Terima kasih Bang Jimmy. Sikap saya masih konsisten yang mengacu pada ketika Bang Juma mengatakan memframing saya gila dengan sikap dan pola cara berbicara saya tetap menolak karena sampai detik ini kebetulan saya banyak tes di institusi dan tidak ada satupun institusi baik kelembagaan negara yang mengatakan saya gila, karena kalau saya gila saya tidak dikeluarkan hasil tes yang mengatakan saya cukup baik IQ-nya, cukup baik kejiwaannya, jadi saya tetap menolak premis dari atau statement dari Bang Juma. Demikian. Karena kalau misalnya saya gila, saya hanya mengacu kepada orang yang memiliki profesi sebagai dokter jiwa yang memang mereka memiliki kualifikasi untuk menetapkan seseorang itu sakit gila atau tidak, rusak kejiwaan atau tidak, demikian. Dan untuk yang kedua, terima kasih atas pandangan Bang Juma tentang Matius 2 ayat 20 tadi yang mengatakan bahwa itu tidak berlaku untuk kami di zaman yang modern ini untuk tetap melakukan hukum Taurat. Itu dari pandangan Bang Juma, meskipun saya sudah menyampaikan bahwa kami tetap harus melakukannya karena itu karena hukum kasih itu mengcover dari hukum Taurat tadi. Namun dari pandangan ini justru saya ingin bertanya malah kepada Bang Juma. Di mana tadi sebelumnya sudah diskusi mengenai agama samawi dan lain-lain, artinya Islam juga mengacu kepada hukum Taurat ataupun Nabi Musa. Pertanyaan saya, apakah di ajaran kitab Bang Juma harus melakukan hukum Taurat tersebut sampai hari ini dan itu tidak berlaku bagi umat Muslim karena merujuk kepada literatur yang Bang Juma sampaikan bahwa itu hanya kepada bangsa Israel dan sampai kepada Yohanes Pembaptis, batasan timeline berlakunya hukum Taurat. Apakah itu juga tidak berlaku bagi untuk orang Israel, masih masuk di dalam kenabian umat Muslim. Yang kedua, orang Kristen ataupun orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus memegang hukum kasih tadi yang saya sampaikan di Matius 37 tadi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ada hukum yang seperti ini di Al-Qur'annya Bang Juma yang diyakini dan diimplementasikan oleh umat Muslim? Silakan Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, saya masih konsisten dengan pernyataan saya. Kalau ibu itu saya identikkan seperti apa yang saya katakan tadi, bukan karena ibu itu makan sampah atau tidak mandi atau ibu itu tidak mengurus tubuh Anda sampai saya mengatakan itu, enggak. Tetapi saya berpola kepada Markus 5, di mana ada orang gila yang kemudian karena dan setelah kemudian dia tidak gila lagi, setelah dia waras, dia berhenti menyembah Yesus. Itu maksud saya, Ibu, ya. Baca Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20. Mudah-mudahan Ibu bisa paham apa maksud saya mengatakan Ibu itu gila. Karena Yesus itu jelas manusia. Yesus itu jelas adalah anak Maria. Tapi dianggap Tuhan. Habis itu Ibu mengatakan Ibu tidak melanggar hukum Taurat. Kami masih melakukan hukum Taurat. Tapi Ibu menyembah manusia. Itu kan
bukan normal lagi, itu gangguan itu Ibu. Nah kemudian ketika Ibu berbicara mengenai apakah dalam Islam itu ada pengajaran Taurat, masih menjalankan Taurat, Ibu, bukan untuk kami umat Islam, bukan. Al-Quran kami jelas menegaskan itu. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa khuzha biquwwah wa mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Wahai Nabiku Musa, peganglah Taurat itu dan ajarlah kemudian kaummu untuk berpegang teguh kepada hukumku itu sebaik-baiknya. Al-Quran mengatakan hukum Taurat untuk kaumnya Nabi Musa alaihi salam ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi Bani Israel memahami bahwa hukum Taurat untuk mereka. Al-Quran kalau Ibu mengatakan apakah di Islam itu mengajarkan agama kasih, ajaran kasih. Sekali lagi saya katakan Bu ya, ajaran kasih itu semuanya terkumpul di dalam hukum Taurat dan kemudian dibatalkan oleh Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Nah, kalau di Islam coba Anda buka sekali-kali pelajari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32, At-Taubah ayat 6, Al-Muntahana ayat 8, Al-Maidah ayat 13, Al-Jasiyah ayat 14, Asyura ayat 40 dan 45, bagaimana kemudian perintah di dalam Al-Quran untuk mengasihi seluruh umat manusia dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Tuh Al-Quran itu jelas tuh. Oke? Jadi sekali lagi kita kembali kepada tema bahwa di Kristen itu tidak ada hukum Taurat. Dengan adanya Yesus yang dijadikan sebagai Tuhan, itu sudah menggugurkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang pertama itu adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5 dikatakan bahwasanya mengasihi Tuhan sama dengan setia menjalankan segala perintah, ketetapan, hukum-hukum yang didatangkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihi salam. Itu baru disebut mengasihi Tuhan. Sedangkan Kristen, di Kristen itu karena memang hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, itu untuk Bani Israel. Maka ketika Yesus Kristus mati di atas tiang salib untuk menebus kutuk Taurat, maka yang dibebaskan adalah sang pemilik hukum, bukan Kristen. Demikian. Ibu, PR saya kalau masih mendengar di bawah, silakan baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Ya, jadi gila yang kumaksud bukan makan kutu, bukan makan sampah, bukan yang tidak mandi, yang tidak bisa gigi, bukan. Tapi gila yang kumaksud adalah yang menuhankan manusia. Itu yang ku bilang. Silakan. Ya, silakan. 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 Saya umat Kristen menanggapi pernyataan Jumat Silakan Bang. yang berkhotbah tentang keimanan Kristen, berkhotbah tentang Alkitab. Ya, silakan. Si Jumat tidak mengimani. Saya mau begini sajalah. Kalau kita bicara hukum Taurat soal salah satu perintah, jangan engkau membunuh. Ya. Di Matius pun ada larangan seperti itu. Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Matius 19 ayat 18. Membunuh akan dihukum. Itu ada kesinambungan larangan. Tetapi kalau saya dibunuh Bang. Tunggu dulu, saya mau ngomong dulu. Oh iya. Sabar Bang, sabar. Larangan membunuh. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Di Matius 19 ayat 18 perkataan Yesus. Nah, itu ada 16. Ada perintah bunuh. An-Amfal 12, bunuhlah dan penggallah kepalanya. At-Taubah 36, ya, sama juga perangilah. Nah, ini perintah yang berbeda, ya. Di sana jangan membunuh, di Injil jangan membunuh, tetapi di Al-Quran Al-Baqarah 191 bunuhlah mereka. An-Amfal 12 penggallah kepala anak. Nggak usah diulang-ulang Bang. Nggak usah diulang-ulang, cukup. Perang itu. Jadi ini perintah yang beda dari Allah. Oke, itulah menurut saya. Tolong dijelaskan ini. Kalau saya tidak menafsirkan ya, saya hanya membacakan. Saya tidak berkhotbah tentang kitab suci saudaraku, tidak.
Saya cuma mengurut saja. Rasul Juma Oke. tadi berkhotbah tentang keimanan Kristen dan membaca Alkitab. Itu menurut dia orang Kristen Oke. paham siapa Yesus. Ya, Oke. berkali-kali kepada Bang Juba terangkan bahwa firman Allah Ya, tampil jangan berupa ini, sebagai jangan- manusia. jangan diulang-ulang, itu Pak. Yesus bukan persetubuhan suami istri. Udah cukup gantian. Nah, ya, jadi gini, saudara, mengenai bunuh ya. Ya, Di dalam Bible, sabar. Di dalam Bible kalau membunuh sinkronisasi ya dari Taurat saudara ke Injil. bisa gantian kan kita ya. Gantian. Nanti Nah. dari kesempatan ini. Di Al-Quran itu ada surat Ar-Rahman. Nama surah itu artinya kasih sayang. Di Bible nggak ada surat-surat kayak gitu, nggak ada. Kemudian, sabar Pak, gantian kita, sabar. Nanti Bapak coloti lagi ya. Kalau kita mau mengukur perintah membunuh di Bible, kita gabungkan nih antara kitabnya Yahudi yang diambil oleh orang Kristen tanpa izin, lalu digabungkan dengan Perjanjian Baru, ya, digabungkan kitab ini dua, kitabnya Yahudi terjemahannya diambil digabungkan dengan kitabnya Kristen, digabung menjadi dua. Satu, kata bunuhlah dengan kasihilah itu sebanding antara 1 juta dengan 1. Perintah membunuh di dalam Bible itu 99%, perintah kasihi itu cuma 1%. Itu Pak Ando. Contoh nih, 1 Samuel 15 nomor 3 misalnya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Bunuhlah semuanya, jangan kau biarkan satu pun yang bernapas. Ya Pak ya, contoh tuh. Sedangkan data-data yang Anda bawa dari Quran itu adalah data-data saat perang. Itu dalam keadaan perang Pak. Itu bukan berbicara mengenai perintah membunuh dan seterusnya. Kemudian, sabar ya. Kemudian, ketika Anda mengatakan terkait bunuh, Matius 19 yang Anda bawa, di situ dikatakan ketika orang itu bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya saya bisa masuk surga? Yesus menjawab, jangan kau membunuh. Nah, saya mau bertanya nih kepada Bapak, apakah membunuh Yesus itu bisa menyebabkan orang masuk surga? Apakah membunuh Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat? Jangan membunuh. Karena kapan membunuh? Melanggar hukum Taurat. Apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat atau tidak? Jawab, silakan. Untuk saya berbicara tadi, karena tadi terjebak kepada hukum Taurat soal larangan membunuh yang disampaikan kepada Musa. Salah satu adalah jangan membunuh. Tadi Pak Juba menanyakan apakah itu ada di Injil. Saya sampaikan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Matius 19 nomor 16 sampai 18. Ada langsung perkataan larangan membunuh. Lalu saya tarik Al-Baqarah, bunuhlah. Tadi kan saya sudah menjelaskan Bapak, itu adalah ayat perang. Sedangkan yang tertulis di dalam kitab yang Anda gunakan di dalam 1 Samuel 15 itu lagi tidak perang, tapi diperintahkan membunuh anak-anak, anak laki-laki, anak perempuan, keledai disuruh bunuh, dan itu dalam keadaan tidak perang. Kenapa disuruh bunuh? Jadi enggak usah ambil itu, bukan itu poinnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mencoba mengatakan dalam Matius 19 jangan membunuh, pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat? Coba, jawab, silakan. Jawab dong. Dibuka aja, Pak Ando. Dijawab. Bang Ando, dibuka aja. Dijawab itu pertanyaannya. Apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat? Jawab. Sikala makama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap malakama itu ya. Ingat ya Pak ya, Anda ditunggu
di 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak disalibkan, tidak dibunuh, tidak dikuburkan, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa? Iman Kristen itu ada dari hasil dosa melanggar hukum Taurat. Karena membunuh Yesus itu melanggar. Tanpa pelanggaran kepada hukum Taurat, Kristen tidak ada. Jadi agama Kristen ini berasal dari pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu dalilnya. Silakan kalau masih mau lagi. Bang Juma, Ya, kalau lagi perang itu, musuh itu dikasihi atau dilawan, Bang Juma? digeletek-geletek, digitik-gitik. Oh, dicabut dulu. Ya, jadi ya silakan, masih ada, Bu, silakan. Ya, tadi maaf saya tadi, apakah hukum kasih yang seperti ada di dalam iman Kristiani itu apakah ada di dalam hukumnya Bang Zuma di Al-Quran Bang Zuma dan Sudah dijawab, Bu. diimplementasikan? Surah Al-Rahman, Bu. Sudah dijawab. Biarin. Kan dia nggak dengar, nggak apa-apa. Bagus kok pertanyaannya. Iya, saya kasih ayatnya Yang- misalnya di dalam surat Maryam misalnya ya, di data ayat 96. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Nah, rasa kasih sayang ini kemudian bukan hanya sesama muslim, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad membawa Islam, melainkan untuk kasih sayang terhadap alam semesta. Oke. Itu ya, Bu ya? Ya, sampai situ. Baik, saya menerima Bang Juma. Apakah ini termasuk juga kepada Islam atau Muslim-Muslim yang melakukan pembakaran gereja dan lain-lain? Apakah mereka mengerti hukum yang tadi Bang Juma sampaikan? Itu yang Kemungkinan dia tidak mengerti. Kemungkinan dia tidak mengerti karena Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Andai saja Islam mengajarkan seperti itu, Kristen sudah habis di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sebelum merdeka itu dijajah oleh manusia yang beragama Kristen dan juga Katolik. Dan nama Tuhannya Yesus, rumah ibadahnya gereja, nama kitabnya Bible. Faktanya 350 tahun orang-orang yang beragama Kristen ini membunuh jutaan manusia, membuat jutaan manusia menjadi yatim piatu dan wanita menjadi janda, itu jutaan dibuatnya. Kuburan 40 korban jiwa dari keganasan orang-orang yang bernama Kristen, yang beragama Kristen. Tapi apakah kemudian ketika kami orang Islam ini berhasil mengusir mereka, pengikut-pengikutnya atau rumah ibadahnya diratakan dengan tanah? Enggak. Karena Islam melarang. Enggak boleh merusak rumah ibadah agama lain. Enggak boleh. Dilarang dalam agama Islam, haram hukumnya. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan dirinya Islam kemudian membakar gereja, itu melanggar Islam, itu melanggar, nggak boleh. Tapi kalau di Kristen saya rasa sah-sah saja sih, karena di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1 dikatakan barang siapa yang berbuat dosa maka ada Yesus yang mendamaikan dosa Kristen. baik. Itu artinya mereka yang Islam yang melakukan pembunuhan ataupun melakukan saksi dusta terhadap sesamanya itu bukan Islam yang menganut paham dari Quran yang diadopsi oleh keimanan Bang Zuma dan teman-teman, begitu ya, dari statement itu. Apakah itu yang dimaksud ya Bang Zuma? Iya, karena itu tidak sesuai dengan Islam. Itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Baik, jadi ketika Al-Maidah ayat ada yang 32. melakukan itu adalah bukan barisan Menjalankan ajaran Islam. Al-Quran surah Al-Maidah jelas sekali diterangkan kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabana
katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha faka'annaha ahya nas jami'a. Dan barang siapa yang menyayangi satu manusia, maka dia sama halnya menyayangi seluruh umat manusia. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Baik. Jadi demikian juga analoginya seperti yang tadi Bang Juma sampaikan bahwa penjajah Indonesia 350 tahun adalah orang Kristen. Seperti tadi saya nyatakan bahwa ketika orang Kristen makanya saya sampaikan hukum Taurat itu tetap dilakukan sampai hari ini, karena jika dia melanggar hukum Taurat, dengan otomatis dia melanggar hukum kasih yang diperintahkan Tuhan Yesus ya. Nah demikian juga yang penjajahan 350 tahun sama seperti yang jemaat yang sedang merayakan Natal. Begitu juga yang 350 tahun menjajah ini adalah Kristen-Kristen yang tidak mengadopsi ajaran kasih yang ditetapkan Yesus Kristus. Itu makanya ketika terjadi penjajahan, tidak saja terjadi orang-orang yang menjajah Indonesia, tapi ada juga misionaris yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan hukum kasih tersebut. Jadi dengan demikian paparan Bang Juma tadi yang mengatakan orang Kristen adalah penjajah itu bisa dianulir dengan statement saya barusan bahwa itu tidak ada, itu bukanlah pengajaran kasih yang diperintahkan Yesus di Matius 37. Itu penjelasan dari saya. Yang kedua, saya belum terjawab tadi yang Bang Juma sampaikan, apakah hukum Taurat itu juga dilakukan dan diyakini dan dipercaya sampai hari ini tidak diikuti oleh keimanan Islam? Silakan dijawab Bang Juma. Ya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Al-Quran Surah Al-Araf ayat 144 dan 145. Wahai Musa, ajarlah kaummu untuk berpegang teguh kepada Taurat. Tuh, Al-Quran Surah Al-Araf ayat 144 dan 145. Kami ini bukan umat yang tidak punya harga diri, tidak plagiat kami ini. Kami bukan penyamar-penyamar. Hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kami punya Al-Quran dong. Kami nggak mau menggunakan kitabnya orang. Cuman Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk menjelaskan sebagian dari isi Taurat. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kami tidak plagiat. Kami punya nabi yang menerima hukum-hukum. Nabi Muhammad menerima hukum. Hukum yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah hukum untuk seluruh umat manusia. Kafatan linnas. Makanya kami beriman. Karena hukum itu datang untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi. Aku memberikan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad untuk kau sampaikan kepada seluruh manusia. Nah itu Nabi Musa, aku berikan Taurat untuk kaummu Nabi Musa. Aku beri Injil kepada Nabi Isa untuk kaummu Bani Israel. Makanya Kristen tidak punya Injil Yesus. Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus menurut catatan yang ada di dalam Bible-nya orang Kristen, Yesus datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Markus 1 nomor 14. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Ucapan-ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Sedangkan Bible, saya ulang, sedangkan Bible itu adalah catatan orang-orang yang tidak dikenali yang menuliskan tentang Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus mengajarkan kitabullah, ketetapan Allah terkait hikmah Injil kepada muridnya Bani Israel. Makanya di dalam Matius 15 nomor 24 di situ dicatat oleh penulis Matius bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Kitab Anda itu ditulis setelah Yesus tak ada di bumi. Sedangkan Yesus itu adalah pembawa Injil.
Injilnya tidak dihafalkan, Injilnya tidak dituliskan. Injilnya hanya disampaikan kepada pengikutnya Bani Israel saja. Sedangkan Kristen ini adalah oknum di luar garis. Ingat, Yesus adalah pihak pertama sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Bani Israel adalah pihak kedua sebagai penerima firman dari pihak pertama, yaitu Yesus. Tidak ada Kristen di sini, nggak ada. Kristen ini pihak ketiga, pihak yang berada di luar garis. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Makanya kita susun perintah Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Dari perintah 1 sampai ke perintah 3 juta, tidak akan pernah bisa mengantarkan orang menjadi Kristen. Apa yang bisa menjadikan orang menjadi Kristen? Perintah-perintah Paulus. Nah itu baru bisa menjadi Kristen. Tapi kalau perintah Yesus, mustahil orang kalau tidak ada pembunuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Dalilnya di mana? Terang, saya bacakan tadi di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bisa nggak Yesus dibangkitkan tanpa dibunuh? Nggak bisa. Berarti dengan kata lain, jika Yesus tidak dibunuh, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sedangkan membunuh Yesus adalah dosa besar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti membunuh Yesus yang adalah orang benar itu adalah melanggar firman Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan Matius 19, jangan kau membunuh. Berarti tanpa pembunuhan Kristen tak ada. Tapi dengan adanya pembunuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kesimpulan saya, pembunuhan kepada Yesus bukan menebus dosa, tapi pembunuhan kepada Yesus melahirkan dosa. Catat itu Ibu, silakan. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk menjelaskan sebagian isi Taurat saja ya. Jadi artinya tidak melakukan hukum Taurat sampai hari ini. Jadi itu sebabnya mungkin sebagian Islam gagal paham untuk menginterpretasikan ajarannya sehingga dia masih tetap membunuh karena tidak dikunci oleh hukum Taurat sampai sekarang ya. Jadi saya sekarang mulai mengerti. Lalu yang kedua adalah tadi Bang Juma mengatakan bahwa agama Kristen lahir dari pembunuhan. Mungkin saya lebih sepakat agama Kristen lahir dari kematian Yesus Kristus, karena pembunuhan yang tadi Bang Juma rujuk dari 1 Korintus 15 ayat 17 di mana Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, karena ini panjang dan lebar ini sebenarnya untuk menjelaskan perikop ini. Saya mungkin di lain waktu mau bertemu lagi dengan Bang Juma untuk kita lebih depth untuk membahas perikop ini. Jadi yang Bang Juma katakan tadi bahwa Yesus itu Kristen itu hasil dari pembunuhan, itu tidaklah benar statement seperti itu ataupun premis seperti itu. Karena karena pembunuhan itu tidaklah diizinkan oleh hukum Taurat yang dimana saya tadi mengatakan bahwa saya konsisten mengatakan bahwa hukum Taurat itu tetap harus dilakukan hingga hari ini. Jadi ketika pembunuhan itu pun terjadi, bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukanlah orang-orang yang menyukai Yesus. Yesus dibunuh oleh orang-orang yang memang membenci Yesus. Jadi bukan orang-orang yang memang mengikuti ajaran Yesus saat itu, bukan orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes saat itu, karena saat itu adalah Yohanes menjadi Yohanes Pembaptis di zaman Yesus memberitakan Injil ataupun bukan Injil, saya ralat. Di zaman ini udah live dari pagi. Mohon izin kita bisa sambung di komal berikutnya Bang Juma. Salam kenal dari saya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih telah melakukan pencerahan dan diskusi. Buat Bang Handi juga terima kasih, salam kenal. Tadi mohon maaf agak sedikit
ini tektokan karena tadi saya memang sengaja lagi kulonuwun aja karena saya tadi habis kirim message sama Bang Arif ya. Makasih Bang Arif hostnya telah mengundang saya untuk berdiskusi di ruangan ini. Buat teman-teman yang lain mohon maaf jika ada salah kata maupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih, salam damai semuanya. Mohon izin saya turun, nanti kapan-kapan saya bisa bertandang ke rumah-rumahnya Bang Juma. Baik. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu juga. Saya juga terima kasih dan sekalian minta maaf ketika ada kata saya yang kurang berkenan untuk Ibu. Itu hanya sekedar untuk bahan kita untuk berpikir ya. Oke, saya lanjutkan. Ibu terima kasih, sehat selalu. Saya menunggu. Sehat selalu. Ya, baik. Saya menunggu Ibu kapan hari lagi untuk berdiskusi dengan saya ya. Baik. Saya ingin ya oke. Saya Oke, ingin izin aku live ya. Terima kasih ya, teman-teman. makasih Ibu, makasih. Makasih. Selamat malam semua. Ya, Ibu. Jadi teman-teman sekalian, Ibu ini mengatakan bahwa pantasan aja di Islam itu masih bisa membunuh kata dia kan. Nah, ini cara licik yang memang diajarkan dari agamanya gitu. Mereka harus cerdik, ya cerdik seperti ular. Memang seperti itu mereka. Di dalam satu Filipi 1 dengan cara palsu boleh, mengelabui boleh. Padahal tadi saya sudah membacakan ayatnya. Barang siapa yang membunuh satu manusia, sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia. Ada nggak dalil itu di kitab mereka? Nggak ada. Al-Quran mengatakan walladzina la yud'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa adzama. Al-Quran mengatakan itu. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Diharamkan oleh Allah. Itu dalilnya. Tidak boleh membunuh manusia. Haram hukumnya dalam Islam. Lalu kemudian tadi sudah saya bacakan ya dalam surah Al-Maidah, jangan membunuh. Barang siapa membunuh satu manusia, sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Sedangkan di dalam kitab mereka yang mereka pakai, yang dipraktekkan oleh Belanda, Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, tadinya kupikir, ketika mau berdamai akhirnya damai-damai aja. Ternyata tidak. Apabila kemudian mereka menerima perdamaian itu, mereka membukakan pintu gerbang kotanya untukmu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Gila nggak ini ajaran? Ini yang diperhatikan oleh Belanda. Tapi dia orang ibu itu tadi mencoba untuk ya seperti satu Filipi 1 nomor 18. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan menyerahkannya ke dalam tanganmu, haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata. Lukas 19 ya, nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu dalil. Nah, di mana kemudian agama Kristen ini disebarkan dengan masuk ke satu tempat dengan tidak seperti yang diperhatikan Belanda? Ada nggak? Coba sebutkan kepada saya. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Lukas 19:27. Kemudian sedikit lagi teman-teman. 10 hukum Taurat itu semuanya tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Baqarah ayat 163. Tidak boleh menyembah selain daripada Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak boleh. Jangan ada ilah lain selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak boleh. Sedangkan mereka mengadakan Tuhan di luar Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Pernahkah Abraham, Ishak dan Yakub menyembah anak Maria? Tidak pernah. Pernahkah Abraham, Ishak dan Yakub menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi? Pernah. Nah, itulah yang kita sembah.
Kemudian yang kedua, terkait dengan tidak dibolehkan, kemudian jangan ada patung dan seterusnya. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Tidak boleh membuat patung. Tidak boleh. Kemudian melasran, kemudian hormati kedua orang tua kita. An-Nisa ayat 36. Kemudian larangan berbuat zina juga tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Larangan keras kemudian untuk melakukan kesaksian palsu, Al-Ahzab ayat 70. Kemudian larangan mengingini yang bukan hak kita, Al-Quran surah An-Nisa ayat 54. Kemudian menjalankan hari yang ditunjuk sebagai hari yang suci bagi kaum umat Islam, Al-Jumu'ah ayat 9. Kalau hukum Sabat itu hanya untuk Bani Israel. Nah, kita hari Jumat, Al-Jumu'ah ayat 9. Dia hari Minggu nggak ada dalilnya. Kemudian dilarang mencuri, dilarang merampas hak orang lain. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Jadi 10 hukum itu ada di Islam. Tetapi apakah hanya 10 hukum? Enggak. Semua di Islam itu ada hukumnya. Masuk rumah ada hukumnya, keluar rumah ada hukumnya, masuk toilet ada hukumnya, bangun tidur ada hukumnya, mau tidur ada hukumnya, mau makan ada hukumnya, selesai makan ada. Semua di Islam itu sempurna, semua ada hukumnya, semua ada aturannya. Jadi kita nggak bangga dengan 10 hukum itu. Apa sih itu kecil itu? Di Islam itu syarat semua dengan hukum. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu yang ibu tadi tidak bisa selesaikan. Bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tiba-tiba dia loncat ke Matius 28 nomor 19. Pada Matius 28 nomor 19 itu, itulah yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes 12 nomor 31. Bahwa penghukuman dunia akan keluar. Sejak itulah kemudian terjadi penyesatan secara nomor 40. Disitulah mulai dunia ketiga angkatan jahat ini melakukan aksi-aksinya ke seluruh dunia. Aksi daripada angkatan jahat adalah mengajarkan kejahatan mereka merebak ke seluruh penjuru bumi. Nah, itulah yang Yesus katakan dalam Yohanes 12 tadi. Dunia sudah dihukumkan sebab sang penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Masya Allah Bang Juma. Udah mau istirahat Bang Juma? Apa benar? Lanjut Bang, lanjut. Di sini udah 3:30, silakan. Coba sebelum banyak. Assalamualaikum abangku. Tolong dibacakan surah Al-Ahzab 34, 40 lah, 41 lah, sekitar itu. Tolong ya abangku yang ganteng. Udah itu aja. Kalau Bang Juma masih berkenaan nih. Ayat berapa tadi Bang Andi? Al-Ahzab ayat surah keberapa itu ya? Ayat keberapa tadi? Suara saya nggak kedengaran. Al-Ahzab. Ayat berapa Bang Andi? Allah. Ayat 34. Masya Allah. Cuman saya nggak bisa terlalu keras bicara ya teman-teman. Pengunjung banyak saudara kita dari Seblang nginap di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكرن ما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمنا عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين أزواج أدعيائهم إذا قضي منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Adam tidur malam ini, Masya Allah. Ditambah hujan gerimis, Bang Andi. Oh, yang gerimis ya. Oh iya, di gunung ya sekarang ya, Masya Allah. Iya, makanya gue bilang teman kita di sini banyak ya, banyak Kristen lagi nginap di sini. Makanya saya nggak bisa Ustaz. Karena Ya, mudah-mudahan dia dengar terus masuk kamar syahadat kan saya Banyuma bagaimana? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Juma mau nanya boleh? Boleh Bang, sabar Bang ya. Ya. Saya ini kan apa? Kalau agama dari lahir Kristen, cuman ya bukan orang yang taat juga lah. Saya mau bertanya, bagaimana cara Bang Juma apa meyakinkan orang-orang yang belum mengenal Islam gitu kan. Nah, baru yang kedua, kita kan ditakdirkan tidak bisa memilih dari mana kita lahir, di mana kita lahir, misalnya mau pilih di negara mana kita lahir kan kita nggak bisa pilih orang tua kita siapa, nah, kayak gitu. Jadi kan kita tak bisa pilih agama kita tuh. Waktu kita lahir tuh orang tua kita tuh kita pengen agama Islam contohnya, agama Kristen contohnya apa, agama yang lain gitu. Otomatis kan kita kalau mengikuti agama dari orang tua, yang diajarkan dari orang tua kan itulah yang seharusnya memang kita taati, itu yang kita pelajari dan itu yang kita lakukan. Jadi kan kalau penilaian saya kan kebanyakan kan apa yang kita yakini dari awal memang tidak kita tekuni sampai akhir, sehingga kita kayak seperti saya inilah kan di apa namanya di keyakinan saya yang saat ini pun tidak saya pelajari dengan baik gitu. Gimana itu tanggapannya Bang Juma? Iya, baik.
Jadi kita ini orang yang orang yang mengaku kemudian pengikut Nabi, mengaku kemudian agama samawi, maka sejatinya kita mendudukkan akal ini sebagai hal kunci keselamatan. Orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Hindu mengatakan imannya benar, orang Buddha juga mengatakan imannya benar, orang Islam juga mengatakan imannya benar. Lalu apa tolak ukur bahwa iman inilah yang paling benar? Tolak ukurnya itu adalah akal. Akal tolak ukurnya. Makanya ketika kami umat Islam itu kemudian berbicara mengenai agama Islam, maka kebanggaan kami itu karena akal kami itu sinkron dengan Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran itu menyatakan dirinya kemudian di dalam surah Shad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran yang aku turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka manusia menghayati ayat-ayatnya dan agar manusia yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ayat ini tidak ditemukan di dalam Bible. Nggak ditemukan. Apalagi perjanjian baru. Itu nggak ditemukan. Hanya Al-Quran lah yang kemudian berani menyatakan dirinya bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia yang berakal sehat. Artinya Al-Quran ini siap diuji apakah betul selaras dengan akal manusia atau tidak, kan gitu. Kemudian cakupan di luar daripada Al-Quran itu sendiri. Kenapa kita berbicara mengenai akal? Karena Tuhan menurut akal kita adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak berbagi, tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga, sampai yang terjadi hari ini adalah teman-teman saya Kristen yang nyata-nyata Tuhannya tiga, sembahannya tiga pun ngotot mengatakan kalau Tuhannya satu. Itulah bukti bahwa akal kita ini menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak tersentuh oleh keberadaan makhluk, tidak tersentuh oleh campur tangan makhluk akan keberadaan entitas tunggal absolut ini. Nah, itu agama yang benar itu seperti itu. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai agama Kristen, karena Anda adalah seorang Kristen, apa yang muncul di sana, Bung? Firman Tuhan turun menjadi manusia. Lalu yang menjadi manusia ini apa kemudian? Dia adalah Tuhan. Datang sebagai penebus dosa. Selaras tidak dengan akal? Enggak selaras. Kok enggak selaras? Ya. Orang Kristen mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, bukan? Yang disebut Maha artinya itu absolut, tidak berbagi dan tidak berkurang, tidak berhenti. Itu adalah keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Maha Kuasa, segala-galanya tak ada yang lain dan tidak pernah bisa berkurang. Ketika Tuhan itu Maha Kuasa, berarti dia tidak akan pernah bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Dengan demikian, Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Karena manusia berada pada ufuk yang berbeda dengan Tuhan. Manusia itu berada pada sisi ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Sehingga manusia digiring kepada kelemahan. Mustahil Tuhan mengalami itu. Dengan kata lain, mustahil Tuhan menjadi manusia. Itu aja dulu, Bang. Kenapa Islam itu bisa dengan mudah dicerna? Karena Tuhannya bukan manusia. Tuhannya adalah pencipta manusia. Nah, sedangkan kitab saudara, agama saudara, Tuhannya manusia. Bernama Yesus. Mana yang logikanya masuk untuk kita imani? Ingat ucapan saya, Kristen punya iman, Islam punya iman. Iman mana yang betul? Tolak ukurnya adalah akal. Mana yang masuk akal? Tuhan menjadi manusia atau Tuhan menciptakan manusia? Mana yang masuk akal?
Tuhan menjadi manusia atau Tuhan menciptakan manusia? Menciptakan manusia lahir tanpa ayah ibu. Menciptakan manusia lahir tanpa ibu. Menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Mana yang masuk akal? Manusia menciptakan manusia, manusia tersebut. Atau manusia menjadi manusia. Yang masuk akal yang mana? Itulah agama yang betul. Silakan. Baik, Bang Juma, terima kasih. Bang Damanik ini sekarang masih Kristen ya, Bang? Iya, Ya terus belajar lah, Bang. Pergunakan akal aja sih. Ada lagi, Bang, mau ditanyain? besar di apa namanya? Besar di lingkungan Muslim. Di kampung kami itu cuma kami Kristen. Aman ndak abang di situ? Aman lah, baik-baik orangnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika kemudian Anda memilih makanan yang mana yang Anda ingin makan, tolak ukur untuk memilih makanan itu apa, Bang? Akal atau asal ngambat aja? Ya lihat makanannya, Bang, berguna bagi tubuh kita, Atau tidak? bermanfaat, apa enak apa enggak, kan itu juga tolak ukurnya. Berarti akal, bukan? Iya, Bang. Nah, ketika Anda memilih pakaian, mana yang Anda mau pakai? Pakai akal. Pakai akal enggak memilihnya? Ada daster, ada rok mini, ada baju laki-laki. Yang mana Anda pilih? Pasti baju laki-laki. Berdasarkan apa? Akal. Tapi kenapa giliran Tuhan ada kesempatan Anda untuk memilih? Ada Tuhan yang umat Islam, ada sembahannya orang Kristen. Kenapa Anda tidak memilih? Kenapa hanya Anda ikutin aja? Giliran makanan, katanya untuk kebaikan Anda, pilih mana yang untuk berguna bagi diri Anda. Padahal itu sifatnya sementara. Giliran pakaian, Anda menggunakan akal untuk memilih. Padahal itu sifatnya untuk sementara. Tapi hal yang untuk selamanya di kehidupan akhirat nanti, Anda tidak memilih. Mana yang masuk akal? Tadi memilih karena akal. Tapi giliran agama, Tuhan, Anda mematikan akal. Kenapa nggak pakai akal? Sementara akal itu dipakai untuk menemukan jati diri kita sebagai makhluk yang bisa menentukan baik dan buruk. Akal kita ini sebagai makhluk materi Tuhan yang ditancapkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal adalah jembatan manusia untuk mengenal Tuhannya. Akal merupakan serpihan cahaya dari Tuhan. Yang dengan akal itu kemudian kita manusia mampu membedakan segenap kualitas objek. Di mana akal kita sebagai hal yang mengikat manusia dalam realitas kita sebagai hamba Tuhan. Bagaimana kita kemudian mengadakan kebenaran-kebenaran untuk kehidupan kita. Kita memilih sekolah, kita memilih wanita, kita memilih rumah, kita memilih materi-materi, kita memilih sesuatu yang sudah kita berikan kuadrat kualitas terhadap objek itu. Kenapa giliran Tuhan kita nggak mau milih? Memilih juga, Bang, kan? Pilihannya jatuh kemana? Belum ada jatuh karena apa namanya? Di setiap agama kan memang belum mendalami semua. Cuman yang saya nilai menurut pribadi saya itu, contohnya di Muslim bagus, di Kristen bagus, di yang agama yang lain-lain juga bagus. Ada plus minusnya gitu. Ada yang di sini menurut saya sebagian cocok, ada sebagian yang tidak cocok. Nah, begitu semua di semua yang saya tahu gitu. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan imannya mengatakan dia yang benar, di Islam mengatakan dia benar. Tolak ukurnya apa? Akal.
Lalu apa yang menjadi materi kendaraan untuk akal ini tunggangi untuk menemukan kebenaran absolut itu? Kitab suci. Jadi kalau Anda menemukan kemudian ada perilaku dari sebuah umat, kemudian dia melakukan kesalahan dan menurut pandangan saudara itu salah, lihat kitab sucinya. Itu melanggar atau tidak? Kalau ada sebuah kitab suci bertentangan dengan akalnya sang pemilik kitab, itu bukan lagi kitab suci. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan serpihan cahaya yang Tuhan titipkan pada manusia, yaitu akal. Jadi kalau kemudian ada kitab yang dianggap suci bertentangan dengan akal, orang ini yang tidak sempurna akalnya, atau kitab itu yang kemudian bukan berasal dari Sang Yang Maha Suci, sehingga akal yang dijadikan alat pendeteksi kebenaran itu bertolak belakang dengan kitab tersebut. Kalau kitab itu berasal dari Sang Yang Maha Tahu, maka kitab itu mustahil bertentangan dengan akal manusia. Mustahil. Ingat saudara, akal ini sekali lagi saya katakan, akal ini adalah serpihan cahaya Allah, cahaya Tuhan, yang dengan itu kemudian manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas materi atau benda-benda yang ada. Kira-kira kambing bisa nggak membedakan itu jam tangan, ini HP, ini kemudian uang, ini sepatu, ini bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui, dan serpihan di antara cahaya ilmu pengetahuan Tuhan itu, serpihannya diberikan kemudian kepada manusia, sehingga maha tahu yang ada pada diri Allah, pada diri Tuhan, satu serpihan diberikan kepada makhluk bernama manusia, sehingga manusia itu mampu mengetahui baik dan buruk, mampu mengetahui kualitas-kualitas objek. Ini putih, ini hitam, ini coklat, ini besar, ini tinggi, ini gemuk, ini kurus, ini jam tangan, ini sepatu, ini masker, ini tas, ini botol aqua, ini kucing. Kenapa demikian? Karena ada serpihan cahaya dari Tuhan. Cahayanya Tuhan turun ke manusia berupa akal. Apabila kita kemudian tidak menggunakan akal ini untuk menemukan Tuhan, berarti itu sama halnya kita sedang mematikan cahaya yang ada pada diri kita. Ingat itu, Bung. Seibarat Tuhan itu seperti cahaya. Setitik dari cahaya itu diambil, lalu disimpan di batok kepala kita. Sehingga ilmu Tuhan yang tadinya maha mengetahui itu sedikit berpindah ke kepala. Nah, artinya apa? Manusia ketika akal itu diserahkan kepada otaknya, maka dia bisa menentukan mana benar, mana salah. Sekarang kasih dia materi. Kasih dia misalnya kotoran sapi, kasih warna yang bagus, kasih kemudian parfum, simpan di mangkok yang bersih, kasih sendok, sisipkan kepada manusia itu. Suruh dia makan. Apa yang terjadi? Sehebat apapun kemudian orang mengolah tai kotoran sapi tadi, manusia tidak akan makan. Bila mana cahaya yang Allah titipkan di kepalanya itu berfungsi. Tapi apabila cahaya di kepalanya itu padam, Anda kasih tai sapinya Anda kasih kecap, Anda kasih saus, Anda kasih bawang goreng, Anda kasih kemudian sendok dan garpu, serahkan kepada orang gila, dia makan. Kenapa? Cahayanya mati. Begitu juga orang yang cahayanya di kepalanya tidak berfungsi, diberikan sebuah buku, isinya hancur berantakan di dalamnya, hanya karena modal percaya iman saja, dia akan mengatakan ini kitab suci. Padahal itu bukan. Kenapa? Karena cahaya yang ada di kepalanya itu mati, redup, sampai dia tidak bisa menembus bahwa ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Bayangkan saja tuh,
Tertulis Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu saya terpanggil untuk menyelidikinya dan menyusunnya kembali. Kalau akal mati, cahayanya redup. Manusia yang melakukan penelitian ini akan dianggap catatannya sebagai firman Tuhan. Tapi kalau cahaya di kepala orang tersebut berfungsi, maka dia akan menembus kegelapan yang muncul kemudian, dan cahaya di kepalanya akan menerangkan bahwa catatan itu bukan firman Tuhan, hanya karya tulis dari orang yang melakukan penelitian saja. Makanya Al-Quran menarasikan dirinya kemudian bahwasanya kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Menghayati itu artinya apa? Memikirkan, menelaah, itu mempelajari, mengkaji. Itu yang dimaksud Al-Quran. Agar ayat-ayat kami ini dia kaji, dia pelajari, dia pahami. Agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Tuh, artinya akal ini cahaya. Al-Quran datang, disinkronkan kemudian apa yang diurai dengan adanya cahaya. Tak ada yang tersembunyi di dalamnya. Semuanya terang karena cahaya. Artinya apa? Apa yang diterangkan Al-Quran berkesesuaian dengan akal. Kalau yang diterangkan kemudian kitab itu tidak sesuai dengan akal, itu bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena pada akal manusia inilah penentu. Karena akal manusia ini adalah serpihan cahaya yang diutus oleh Allah, oleh manusia, oleh Tuhan kepada seluruh manusia. Itu memang, cuman kan kalau untuk keyakinan dalam agama itu kan setiap agama kalau dia taat dengan agama itu sendiri kan dia menjaminkan keselamatan. Sementara menurut agama yang kita yakini itu kita yakini orang yang di luar kita itu sudah jelas tidak selamat, karena setiap agama meyakini hanya agama dia sendiri yang selamat. Baru penilaian saya untuk di umumnya kan ada juga seperti yang agnostik, ateis itu. Malah perilakunya lebih yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak perilakunya lebih ada perintah-perintah Tuhan yang dilakukan dia, malahan yang tidak mengenal Tuhan gitu, Pak. Tidak bisa Tuhan itu tidak ada, Bang. Tuhan itu pasti ada. Iya, Tuhan maksudnya yang tidak mengenal. Ada sebagian orang yang tidak mengenal. Nah, silakan aja. Perilakunya Iya. lebih seperti yang diajarkan di agama itu, ada masuk juga yang dilaksanakan dia gitu. Ya, jadi gini. Di dalam kehidupan kita ini ada baik, ada buruk. Buruk itu tidak hanya identik dengan apa yang kita lihat secara penilaian bahwa itu tidak baik. Tapi buruk ini identik dengan sebuah kejahatan. Kejahatan terjadi pada diri manusia karena adanya nafsu. Nafsu ini juga sama. Nafsu juga itu adalah sebuah cahaya. Cahaya yang kemudian menjadi sinyal bagi makhluk di luar manusia berupa iblis untuk mencobai atau menggoda manusia. Itulah. Nah, sekarang ketika Anda melihat orang-orang yang tidak beragama, tidak melakukan satu pelanggaran, dia sudah tidak bertuhan, tanpa dia tidak melakukan kejahatan pun dia sudah jahat. Dia sudah jahat. Iblis tidak perlu bekerja lagi untuk mereka. Untuk apa iblis bekerja loh? Sudah sama-sama dia kok tidak menyembah Tuhan. Kalau dia tidak lagi digoda oleh iblis, dia pasti baik. Karena tidak ada iblis yang menggodanya. Dan iblis tidak menggodanya karena dia salah satu golongan. Kenapa? Sudah tidak bertuhan. Itu yang pertama. Ketika ada orang yang tidak bertuhan kemudian melakukan kebaikan,
Itu sama halnya seperti anak yang tidak sekolah tetapi melakukan pekerjaan sekolah. Misalnya tidak terdaftar di sebuah sekolah tapi dia punya buku kelas 1. Buku kelas 1 itu dipelajarinya di rumah. Sampai dia tahu 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Dia tahu tuh. Dia catat semua materi-materi pelajaran itu dan dia betul jawabannya. Tetapi dia tidak terdaftar di sebuah sekolah. Apakah anak ini bisa mendapatkan rapor? Apakah anak ini bisa mendapatkan reward, penghargaan, ijazah? Apakah anak ini bisa dikatakan naik kelas? Tidak. Kenapa? Sepintar-pintarnya dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa di dalam sebuah lembaga yang memiliki aturan main. Nah, Tuhan itu sudah pasti punya aturan. Contoh, orang tua kita pasti punya aturan. Untuk apa orang tua itu memberikan aturan kepada kita? Supaya kita ini anak-anaknya selamat. Begitu juga Tuhan memberikan aturan di atas muka bumi ini supaya kita hambanya selamat. Nah, aturan itulah kemudian yang kita cari. Aturan itu tertuang di mana? Di kitab suci. Nah, kitab suci mana yang betul? Kitab suci yang selaras dengan akal. Ketika Anda mengatakan tadi, ada juga kok dari mereka yang baik. Memang betul. Karena sejatinya manusia tanpa kitab suci pun manusia bisa melakukan kebaikan. Kenapa? Karena potensi itu ada pada diri manusia. Jangankan manusia, hewan aja ada potensi kebaikan. Apalagi manusia. Akal ini hanya dipakai untuk menemukan Tuhan dan kemudian untuk mencari kebenaran melalui wahyu. Firman Tuhan yang datang melalui para nabi. Makanya kembali kepada pola awal. Semua agama memiliki iman. Tapi iman mana yang kemudian yang betul? Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan serpihan ilmu pengetahuan yang Tuhan titipkan pada diri manusia, yaitu akal. Di situ aja, Bung. Saya nggak bisa keluar dari sana. Jadi kalau ada sebuah agama melakukan sebuah kebaikan, ya itu betul. Karena agama mengajarkan untuk melakukan kebaikan. Iblis pun di dalam menyesatkan awalnya menyuruh manusia melakukan kebaikan. Itu iblis. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang orang-orang lakukan sebagai pelaku dosa itu dipandang baik. Apa yang mereka lakukan itu dipandang baik. Karena itu adalah tipu daya iblis. Nah, ini yang perlu saya tanamkan, saya sampaikan kepada saudara. Jadi iman yang benar adalah iman yang selaras dengan akal. Kalau ada sebuah kepercayaan tidak selaras dengan akal, tinggalkan iman itu. Karena itu tadi, Tuhan memiliki serpihan cahaya yang dititipkan kepada manusia berupa akal. Dengan akal inilah kemudian manusia menjadikan cahaya yang mencerahkan dan manusia menjadi tahu penggarisan antara pembeda mana yang baik, mana yang Banyak Bang itu atas penjelasannya Bang. Iya. Terima kasih sama-sama. Bang Handi masih monitor di tempat saya sudah hampir jam 4. Masih. Ya, silakan Bang Handi, silakan. Oke, sebelum lanjut saya putar dulu nih, dia mengucapkan terima kasih tadi. Terima kasih Bang. Saya pun baca dengan terjemahnya juga. Bergetar hati saya, masih bergetar hatiku. Walaupun suara Bang Zuma kelihatannya serak-serak, tapi masih menusuk. Terima kasih ya Bang Zuma menaikkan iman saya hari ini. Walaupun saya tidak dapat menonton keseluruhannya. Makasih Bang Zuma, salam dari saya adikmu yang Sama-sama, salam balik Bang Handi, salam balik sama beliau. Ya, baik. Dah. Beliau ini menyesali perbuatannya karena banyak mengajarkan ya Bible. Beliau ya itulah, nanti kita bongkar semua siapa dia orangnya gitu ya. Iya Bang Handi. Iya. Masya Allah. Semoga beliau panjang umur sehat. Amin.
Iya, lanjut Bang Doni, lanjut. Iya. Bikin kopi dulu. Siap. Ustadz Alif? Ustadzku? Ustadz Alif? Ada Ustadz Alif juga meninggalkan ke belakang mungkin. Ya karena udah jam 3 juga sih. Pak Damanik itu aja ya Pak Damanik. Intinya Anda itu diberi akal bebas memilih gitu ya. Ya silakan, tapi jangan sampai akal ini tidak bisa berfungsi dengan baik dalam hal siapa sebenarnya Tuhan yang wajib disembah itu aja. Jadi akal ini bisa membedakan antara kue yang enak sama tidak, baju yang layak dan tidak. Tapi kalau untuk membedakan manusia dan Tuhan, ya mohon juga akalnya dipakai dong, jangan dimatiin. Itu kira-kira pesannya Bang Juma. Itu Bro Damanik. Oke Bang, makasih Bang. Ya menurut saya apa namanya? Bisa tau Bang Damanik membedakan mana manusia mana Tuhan? Belum bisa Bang. Bah, Maksudnya kayak mana ya? Ya ibaratnya di kemanusiaan aja kadang masih sering lupa, sering emosi, kadang kan sama sesama sering marah-marah gitu kan. itu manusiawi, lupa manusiawi, marah manusiawi, berbuat baik manusiawi itu Pak. Kodrat manusia itu. Itu hal biasa. Tapi yang tidak biasa itu kalau kita punya akal nggak dipakai, yaitu apa? Membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itu dulu basicnya bro. Oke Bang, siap. Terima kasih banyak. Anda memang dilahirkan dari Kristen. Tapi waktu anda bayi itu, sebelum kena taklik hukum, taruh saya minum kok jadi batuk juga sih Bang. Taruh. Boleh Bang. Anda juga dulu itu waktu bayi Anda juga Muslim bro. Iya. Berserah diri gitu loh. Nanti setelah akil balik sudah bisa kena hukum, maksudnya harus menjalani hukum itu, ya disitulah Anda sudah tidak menjadi Muslim karena kembali sebagaimana agama orang tua atau gitu ya. Iya. Ya udah kembalilah jadi bayi lagi.